Shalom buat kita semua, terkhususnya kepada guru KKR dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi untuk sermon khotbah KKR kita, yaitu pada tanggal 7 Maret 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita siapkan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam tahta kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kepada-Mu ya Tuhan, di mana atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami dapat melakukan aktivitas kami dapat melewati setiap hari-hari kami di dalam kehidupan ini. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami, supaya firman Tuhan tetap hidup di dalam kami menjalani kegiatan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini yang menjadi bahan renungan kita diambil dari kitab Injil Markus pasal 14 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-50. Injil Markus pasal 14 ayatnya ayat 43 sampai dengan ayat 50. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia, dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini yang menjadi tema untuk anak balita ataupun sampai kepada untuk anak tanggung dan anak remaja, yaitu Yesus ditangkap. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini menceritakan bagaimana ketika proses penangkapan Tuhan Yesus yang dilatar belakangi oleh muridnya sendiri, yaitu Yudas Iskariot. Kebetulan juga pada minggu ini kita masuk ke dalam Minggu Pasion, yang artinya Minggu Pasion adalah minggu kesengsaraan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Saudara-saudara yang terkasih, kepada guru-guru KKR ataupun kepada guru-guru sekolah minggu dimanapun berada, dari bacaan kita pada hari ini, kita dibawa ke sebuah drama di mana ayat 43 sampai ayat 50 ini diceritakan bagaimana Yesus ditangkap setelah berdoa di taman Getsemani. Pada kesempatan kali ini, di dalam Alkitab ini dicatat bahwasanya yang menjual Yesus sendiri yaitu adalah Yudas Iskariot. Jadi untuk cerita penangkapan Yesus Kristus itu sendiri di dalam kitab Injil cukup familiar, yang kita mungkin dengar atau bahkan sudah kita baca berulang kali pun
bagaimana ceritanya Yudas menjual Yesus dengan uang keping 30 perak. Jadi di sini kita akan mengambil sebuah aplikasi, atau dapat juga nanti kita dikembangkan kepada anak-anak KKR kita, karena dalam buku bimbingan kita diarahkan ke dalam metode dalam bentuk gambar. Jadi mungkin dalam pengaplikasiannya nanti dalam kita menyampaikan firman Tuhan, bisa juga kita ambil gambar bagaimana proses penangkapan Tuhan Yesus itu sendiri. Dalam bacaan kita dalam Markus 14 ayat 43 sampai 50 ini diceritakan bagaimana setelah Yesus berdoa di Taman Getsemani. Bacaan kita pada hari ini bercerita mengenai di mana setelah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, datanglah sekelompok orang untuk menangkap Dia, di mana salah seorang dari antara mereka adalah Yudas Iskariot, di mana Yudas Iskariot ini adalah notabene-nya murid Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi dalam proses penangkapan ini kita melihat bagaimana ketika pikiran hati Yudas Iskariot dikuasai oleh iblis itu sendiri, sehingga muncullah idenya untuk menjual Yesus dan untuk mendapatkan uang 30 perak. Jadi yang lebih ironis lagi diceritakan dalam pasal 14 ayat 43 sampai 50 ini, diceritakan lagi bagaimana setelah Yesus ditangkap. Lebih ironis lagi di sini bisa kita lihat bagaimana murid Tuhan Yesus melarikan diri. Seperti yang kita ketahui bahwasanya murid Tuhan Yesus adalah orang yang paling terdekat semasa pelayanan Yesus di dunia ini. Tetapi ketika Yesus mendapatkan sebuah permasalahan, sebuah penderitaan, tetapi para murid meninggalkan Yesus Kristus itu sendiri. Bisa kita lihat bagaimana sebuah pengakuan yang dilakukan oleh para murid, begitu juga yang dilakukan oleh Petrus di dalam Markus 14 ayat 31. Markus 14 ayat 31, beginilah firman Tuhan. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Jadi kita lihat di sini orang yang terdekat dengan Yesus Kristus itu sendiri, ketika Yesus mendapat ancaman, ketika Yesus diperhadapkan dalam sebuah penderitaan, orang terdekat Yesus sendiri pun tidak mau menolong. Bahkan semuanya lari, tidak ada satu pun yang tinggal. Kalau dalam cerita Markus 14 ini, tidak ada pun satu dicatat bahwasanya satu orang pun tinggal bersama dengan Yesus. Seterusnya, apa yang dilakukan oleh para murid ini tentunya bertentangan dari Markus 14 ayat 31 ini. Dalam hal ini kita melihat bahwasanya dalam proses penangkapan Yesus Kristus itu sendiri, di mana para murid yang dulunya pernah berjanji untuk setia kepadanya justru meninggalkan Yesus Kristus. Ketika ada murid yang datang mendekatinya, justru orang itulah yang berkhianat kepadanya dengan membawa orang-orang yang menginginkan kematiannya. Siapa itu? Yaitu Yudas Iskariot sendiri. Jadi kalau kita mungkin belajar mengenai kisah dari Yudas Iskariot ini, dalam Alkitab Injil tidak ada ditulis secara spesifik bagaimana proses pemilihan Yudas Iskariot ini. Tetapi yang jelas Yudas Iskariot adalah betul-betul murid Tuhan Yesus Kristus sendiri. Di dalam perjalanan semasa pelayanan Yesus, Yudas Iskariot ini dipilih sebagai perbendaharaan keuangan. Jadi Yudas Iskariot di dalam masa pelayanan Tuhan Yesus, dia dipilih sebagai perbendaharaan. Istilahnya dia yang memegang keuangan pada masa pelayanan Tuhan Yesus. Tetapi ketika motivasi yang dilakukan oleh Yudas Iskariot itu sendiri, yang pertama adalah motivasinya yaitu
cinta akan uang. Jadi motivasi selama dia melakukan pelayanan dengan Tuhan Yesus, yaitu motivasinya hanya satu, yaitu uang. Jadi bisa juga kita nanti beritahu kepada adik-adik KKR kita, kalau dalam bekerja bisa-bisa saja mungkin kita memotivasi diri kita, tapi dalam segi tanda kutip yang positif. Seterusnya, motivasi yang dilakukan oleh Yudas Iskariot ini karena motivasinya adalah hanya karena uang, sehingga dia mau menjual Yesus dengan 30 perak, sehingga terjadilah yang diceritakan di dalam Markus 14 ayat 43 sampai 50 ini. Semasa pelayanan yang dilakukan Tuhan Yesus dari ayat 48 sampai ayat 49 ini, kita belajar bagaimana sebuah karakter yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ketika dia harus menggenapi firman yang tertulis dalam kitab suci. Artinya dia sudah mengetahui bahwasanya dia akan melewati masa ketika dia harus ditangkap, ketika dia harus dibawa ke mahkamah agung ataupun ke mahkamah agama, ketika dia harus dicambuk, ketika dia harus disalibkan bahkan sampai mati. Tetapi dia tidak lari daripada masalah itu. Begitu juga kepada kita semua, kepada guru-guru KKR, proses penangkapan yang diceritakan dalam Markus 14 ayat 43 sampai 50 ini, kita belajar bagaimana Yudas yang notabene adalah murid Tuhan Yesus, tapi dia berkhianat menjual Yesus dengan 30 perak. Belajar juga kita bagaimana kehidupan para murid-murid yang lain yang diceritakan di dalam Markus 14 ayat 31. Bagaimana orang yang terdekat Tuhan Yesus sendiri ketika Tuhan Yesus diperadakan dalam sebuah penderitaan, tetapi murid-murid malah meninggalkan dan melarikan diri. Yang ketiga, kita belajar bagaimana karakter yang ditunjukkan yang mau kita kembangkan dalam diri kita, yaitu karakter yang ditujukan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 48 sampai ayat 49. Sifat ataupun karakter yang disampaikan Tuhan Yesus pada ayat ini betul-betul menjadi landasan kita dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin ketika kita menjalani kehidupan ini, banyak berbagai tantangan yang mungkin dalam kehidupan ini tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tetapi harus kita mampu mengelola pikiran kita, sehingga ketika muncul sebuah penderitaan yang harus kita alami, dapat kita mengelola pikiran kita dan kita minta pertolongan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi demikianlah firman Tuhan untuk sermon khotbah untuk tanggal 7 Maret 2021. Kiranya firman Tuhan yang kami sampaikan ini dapat kita aplikasikan. Firman Tuhan ini dapat juga nanti kita kembangkan di tempat pelayanan kita masing-masing. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam tahta kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu melalui hamba. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang dapat menuntun kami untuk mengaplikasikan firman Tuhan yang kami sudah dengarkan pada hari ini, sehingga firman Tuhan itu dapat kami jalankan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Inilah doa kami Tuhan, kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.